Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali akan belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami kembali bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, mengosongkan diri di tengah segala kemuliaannya. Filipi 2 ayat 6-7. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara. Saya kira kita sekarang dipenuhi dengan sukacita. Pertanyaan saya di awal renungan ini, sesenang apa sih kita merayakan Natal? Sebersyukur apa ketika kita bisa merayakan Natal? Mungkin Natal di masa online, di masa pandemi ini bukan Natal yang mudah. Banyak orang yang merasa sedih, kenapa ya Natal tahun ini tidak bisa seperti tahun-tahun yang sebelumnya? Saya ingat tahun lalu kita juga merayakan Natal di masa pandemi. Banyak orang merasa kayak sedih, kayak aduh kangen ya ke gereja, aduh aku pengen bisa seperti dulu, senangnya dulu bisa bakti sosial, dia dulu juga bisa. Sekarang mungkin sudah ada yang bisa melakukan, tapi sangat terbatas. Pertanyaannya gini saudara, ketika keadaan itu sulit, apakah sukacita Natal itu hilang? Apakah kita tidak bisa bersyukur lagi? Apakah pandemi membuat kita, sebentar Tuhan sukacitaku baru hilang, mungkin Natalnya ditunda dulu ya Tuhan tahun ini. Apakah kita juga bisa bilang kelahiran Yesus ini kita nggak bisa rayakan dengan baik tahun ini karena ada pandemi itu? Saudara, kalau kita coba renungkan apa yang Allah lakukan di hari Natal, kita tidak akan kehilangan sukacita. Dan hati kita tetap akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita lihat apa yang sudah Allah lakukan. Saudara, Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Natal. Satu kebenaran yang kita tahu, Tuhan kita melakukan hal yang begitu luar biasa, hal yang terbaik. Dan kalau kita lihat di sini, ini di dalam inisiatif Tuhan. Dia mau datang kepada manusia berdosa. Manusia yang berdosa yang sering kali melarikan diri jauh dari Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Tapi di sini dikatakan dengan jelas, Allah, dia mau datang ke dunia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kalau di Natal kita diingatkan cara kedatangan Kristus itu, menjadi seorang bayi yang lemah dan begitu terbatas, lahir di palungan, lahir di tengah realita hidup manusia yang dipenuhi ratap tangis dan kejahatan. Tapi dia lakukan itu karena dia harus melakukan karya penebusan di kayu salib. Dia lakukan itu dan ini menjadi inisiatifnya karena dia begitu mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara. Inilah Natal itu saudara. Karena itu saudara, ketika kita melihat Natal, Yesus pun lahir dalam kondisi yang tidak ideal ketika ada di dunia. Mungkin Natal tahun ini tidak ideal. Tapi justru Allah datang ke dunia yang tidak ideal itu supaya kita yang ada di dunia ini boleh merasakan sukacita yang besar, boleh mengucap syukur. Bahkan kita tahu ada jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Semoga di Natal tahun ini, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara satu-satu hari ini. Mungkin sedang ada yang sakit. Ada yang punya masalah di dalam pekerjaan. Ada yang merasakan kesendirian. Tapi yakinlah, Kristus telah meninggalkan surga yang mulia dan menjadi manusia. Karena dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia yang berinisiatif mau datang ke dunia untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa ini. Saya yakin dia yang begitu mengasihi kita. Dia juga yang akan menguatkan kita, akan menghibur kita, akan menolong kita. Ingatlah itu terus, saudara. Satu respon yang harus terus kita lakukan di dalam kondisi apapun. Kalau dia berinisiatif datang kepada kita manusia berdosa, mari kita sekarang berinisiatif mau datang kepada Tuhan. Teruslah dekat dengan Dia. Teruslah mengucap syukur. Teruslah mencari Dia. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit pun kita mau terus datang kepada Dia. Saudara, sekali lagi selamat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bukan karena semua berjalan dengan lancar dan enak, tapi karena kita tahu
Allah telah mengosongkan dirinya di tengah segala kemuliaannya, karena Dia begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami orang-orang yang sangat bersyukur Kau datang ke dunia bagi kami orang-orang berdosa ini, supaya kami tidak terus tinggal di dalam dosa bahkan berakhir di dalam maut, tapi supaya kami menjadi anak-anak Allah dan kami mendapatkan hidup yang kekal. Itulah sukacita yang kami rasakan ketika kami boleh memperingati Natal. Ketika kami boleh merayakan Natal, kami bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan Kau yang berinisiatif datang ke dunia bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami bisa meresponi itu. Di dalam segala situasi, kondisi kehidupan hidup kami sekarang, kami juga mau berinisiatif untuk mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tidak mau kalah oleh kondisi, oleh keadaan. Sukacita dan damai sejahtera tidak boleh pergi dari diri kami. Kami mohon anugerah-Mu itu Tuhan. Tapi kami mau berjuang di Natal ini. Kami pun mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.